Qulu qaulan sadida, ucapkan kalimat yang benar, ucapkan kalimat yang lurus, ucapan yang mana kala seorang muslim itu menyampaikan perkataan yang keluar dari lisannya senantiasa menyejukkan dan membawa kemaslahatan untuk dirinya maupun di lingkungannya. Saya jadi teringat masyarakat muslimin, ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata beliau, al muslimu man saliman muslimu min lisani wa yahdi, bahwa ciri sempurnanya iman seseorang, ciri baiknya Islamnya seseorang adalah seorang mukmin ataupun seorang muslim yang senantiasa terjaga dari lisan dan juga tangannya. Milisani wa yahdi, dari tangannya dan juga lisannya. Nah, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya mengangkat tema ini, lisanmu adalah sumber kesengsaraanmu. Kita tahu ma'asyiral muslimin, betapa banyak kemudaratan, kemaksiatan yang semua rata-rata itu hampir-hampir diawali karena lisan ini. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bahwa seseorang yang mampu menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya dan juga apa yang ada pada dua bagian bawah pusarnya itu, maka pasti akan kujamin baginya surga. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak aneh rasanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan warning terhadap kita sebagai umatnya agar kita senantiasa mampu mengontrol lisan ini. Ternyata ma'asyiral muslimin, apa yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar, dan ini juga yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak menyebabkan umatku ini masuk ke dalam api neraka adalah karena dua hal. Apa itu? An aktsiru dzikra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila an aktsiru dzikra. Perhatikanlah, awaslah. Mayyudkhilun nasan nara. Ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan manusia ini, umatmu ini masuk ke dalam api neraka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada dua hal. Al-fahmu wal farj. Yaitu karena disebabkan lisan ini, serta yang kedua disebabkan karena kemaluan. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dipertegas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manakala seseorang itu tidak percaya bahwa yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka adalah karena lisan, ternyata juga pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya menceritakan tentang sesuatu, tentang saudara muslim saya yang ternyata itu ada pada dirinya? Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti engkau telah menggibahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meneruskan hadisnya. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kalau sesuatu yang kami ceritakan tentang saudara muslim saya ini tapi ternyata tidak ada pada dirinya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti engkau telah memfitnahnya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dua hal itu yang sering menjadi sebab awal pelaku-pelaku kemaksiatan yang disebabkan karena lisan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadari bahwa kita bukan sebagai manusia yang maksum, manusia yang bebas dari amal-amal keburukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, bahwasanya setiap anak cucu manusia itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Mustahil khotib-khotib Jumat, para kiai-kiai kita, alim ulama kita yang ada di atas mimbar yang mulia ini, atau mungkin panjenengan semua yang ada di hadapan saya tidak pernah melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu khata'ina tawabun, sebaik-baik orang yang salah adalah yang sadar, segera beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata yang lebih ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah permasalahan yang kedua. Manakala engkau menyampaikan sesuatu tentang saudara muslimmu yang itu tidak ada pada dirinya, berarti engkau telah memfitnahnya.
Kita tahu masyarakat muslimin berapa banyak fitnah yang terjadi di tengah-tengah kita. Saling memfitnah satu dengan yang lainnya, menghancurkan karakter saudara muslimnya, menghancurkan kepribadiannya, menghancurkan keluarganya. Semua rata-rata disebabkan karena lisan. Dan mari kita lihat apa ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata beliau, "Man qala fi mu'minin ma laysa fihi, askanallahu radqatal khabal hatta yakhruja mimma qala." Barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang saudara muslimnya yang tidak ada pada dirinya, maksudnya kita memfitnahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan radqatal khabal, yaitu cairan perasan penduduk penghuni neraka berupa nanah yang panas akan diminumkan terhadap orang yang senantiasa membasahi lisannya, gemar memfitnah saudara muslimnya. Sampai kapan? Hatta yakhruja mimma qala, sampai seseorang itu keluar dari apa yang diucapkannya, maksudnya dia meminta maaf dan meridhoi terhadap apa yang sudah dilakukannya terhadap orang yang senantiasa difitnahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita waspadai ma'asyiral muslimin. Bukankah fitnah ini juga yang menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha menjadi tersebarnya fitnah di seluruh kota Madinah karena dituduh berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fastashhidu arba'atan minkum. Mengapa ya Muhammad kamu tidak minta terhadap orang-orang yang memfitnah itu mendatangkan 4 orang saksi untuk memperkuat apa yang dituduhkannya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya jadi teringat akhirnya permasalahan lisan ini ternyata juga paling banyak menyebabkan seseorang itu terjelungkup dalam api neraka. Dan ini persis sekali, dan saya tidak pernah bosan-bosan menyampaikan hadis ini, karena hadis ini hadis yang cukup masyhur, hadis yang cukup agung, dan mungkin ini juga yang dikhawatirkan kami para khotib, para dai, para ustadz, manakala harus menyampaikan risalah seperti ini. Suatu ketika ma'asyiral muslimin, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ingin berdakwah ke negeri Yaman, ingin diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan tentang risalah Islam ini, menanyakan tentang bagaimana itu Islam, bagaimana iman yang benar, bagaimana jihad yang benar, bagaimana seorang muslim itu bermualah, berinfak, bersedekah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari Mu'adz, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Ya Mu'adz, ala akhbiruka bima laki dzalika kulli?" Maukah kamu Mu'adz aku tunjukkan satu perkara? Kalau kamu pegang satu perkara ini, maka niscaya kamu akan menguasai apa yang kamu tanyakan. Saya jawab, qultu bala ya Rasulullah. Apa itu? Ya Mu'adz, thaqilat ya ummuk, kufa alaika hadha. Jaga ini ya Mu'adz, jaga lisanmu ini. Wahai Rasulullah, apakah kami ini juga nantinya pasti akan disiksa karena lisan ini? Apa hubungannya baiknya Islamnya seseorang dengan lisan ini? Thaqilat ya ummuk, ya Mu'adz, semoga ibumu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan sekali kamu ya Mu'adz. Wa hal yabku benas finnar ala wujuhim illa hal soal sinatihim. Ya Mu'adz, tidaklah engkau perhatikan, kebanyakan kita ini semua ini masuk dalam api neraka, jelungup dalam api neraka, wajah-wajah kita masuk dalam api neraka disebabkan karena lisan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Monggo Pak kita merenung. Bukankah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di tengah-tengah kita itu selalu diawali karena lisan? Kita menghunjing itu karena lisan. Kita menghujat saudara muslim kita karena lisan. Kita memfitnah saudara muslim kita itu karena lisan. Dan semua rata-rata permasalahan-permasalahan yang terjadi itu disebabkan karena lisan. Suami harus ribut dengan istrinya, saling tuntut di pengadilan, ribut harta warisan gono gini, itu rata-rata disebabkan karena komunikasi yang kurang baik. Kita para jamaah sekalian, sekali waktu ini akrab sekali berjamaah, sujud bersama, rukuk bersama, mengaminkan bacaan imam juga bersama, tapi sekali waktu kita bisa pecah karena disebabkan karena komunikasi yang kurang baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo apa yang kami sampaikan ini kita jadikan evaluasi, terutama untuk diri saya pribadi, ma'asyiral muslimin. Tidak ada solusi yang lain kecuali manakala kita mampu memanajemen hati kita ini.
senantiasa mengontrol lisan ini. Dan resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Kalau orang punya iman, ma'asyiral muslimin, bahasa sederhana saya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau seseorang itu punya iman, mengaku dalam hatinya punya iman, mengaku dia orang yang paling alim, mengaku orang yang paling taat beribadah di masjid, manakala datang peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah," dia beriman terhadap Allah, wal yaumil akhir, dia tahu ada orientasi akhirat, akan ada pertanggungjawaban di akhirat nanti terhadap semua apa yang diucapkannya, maka hendaklah seseorang itu falyakul khairan, hendaklah yang keluar dari lisannya ini, ma'asyiral muslimin, adalah senantiasa perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang manakala dia keluarkan itu tidak menimbulkan kemudaratan, tidak menimbulkan perpecahan. Kalau dia tidak bisa, auliyasmut, maka jalan terakhir yang harus dia pegang, auliyasmut, hendaknya dia diam. Dan diam ini, ma'asyiral muslimin, sejengkal menyelamatkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu Allahu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa di hari yang mulia ini senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam arti kata haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, berpegang teguh di atas iman dan Islam yang kita yakini. Genggam erat, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab tentang iman dan Islam ini. Dan jangan sampai kita suatu saat manakala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, itulah kalimat, dengan kalimat itu kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat itu juga kita hidup di dunia ini. Dengan kalimat itu juga Allah Subhanahu wa taala nanti ingin kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami melanjutkan apa yang kami sampaikan di khutbah yang pertama. Maka kalau kita sudah mengetahui bahwa lisan ini, ma'asyiral muslimin, adalah sebab awal paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo Pak, ada resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain kita tadi diperintahkan untuk senantiasa berbicara yang baik, maka hendaknya kita senantiasa juga menjaga lisan-lisan kita ini untuk lebih banyak diam. Sampai ada salah satu ulama mengatakan hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua telinga, dua kuping ini, dan satu lisan ini atau satu mulut ini lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Dan kita harus ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalami ibni Adam la lahu alaihi. Kita harus ingat setiap ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita, perkataan-perkataan yang keluar dari lisan kita, ma'asyiral muslimin, tidak akan dibiarkan begitu saja. La lahu alaihi, pasti nanti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ma'asyiral muslimin hanya ada 3 dalam lanjutan hadis ini yang nantinya perkataan kita ini insyaallah Pak tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya juga tidak punya delik hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ilal bil ma'ruf, yaitu senantiasa lisan ini Pak gunakan ajak kebaikan, sibukkan diri Pak mengajak dalam kebaikan. Masih banyak saudara-saudara muslim kita yang masih belum sholat, masih banyak saudara-saudara muslim kita ini yang masih belum mengenal tentang Tuhannya, masih juga banyak saudara-saudara muslim kita ini yang masih banyak belum berpuasa, berinfak, bersedekah, belum mengenal tentang agamanya. Maka sibukkan diri kita untuk mengajak dalam kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan juga sibukkan lisan kita itu untuk mencegah kemungkaran. Cegahlah kemungkaran itu sesuai dengan apa yang kita mampu. Jangan sampai kita melampaui batas
Niat kita mencegah kemungkaran, namun justru lisan ini menjadi bala untuk diri kita sendiri, yaitu menghibah orang lain, menghujat orang lain, sampai wa naudzubillah memfitnah orang lain. Serta yang terakhir adalah senantiasa gunakan lisan ini ma'asyiral muslimin wa dzikrullah, senantiasa menggunakan untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik rahmatnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diakhiri kita dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma inni a'udzubika wa min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil maya wa mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'dadin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika bi su'ul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalah.